Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hakim Rasid dengan NIM 1057311113822 dari kelas AK2DD. Tujuan saya membuat video ini adalah dalam rangka memenuhi tugas akhir pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Ainun Arizah, SPD MSI. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang kewajiban jangka panjang. Dalam materi kewajiban jangka panjang memiliki pembahasan materi yang terdiri dari 1. Pengertian kewajiban jangka panjang, 2. Utang wisel jangka panjang, 3. Pengertian angsuran wisel jangka panjang, 4. Angsuran utang wisel jangka panjang, 5. Besarnya nilai angsuran sama, 6. Utang obligasi, 7. Keuntungan penerbitan obligasi, 8. Penerbitan dan penjualan obligasi, 9. Obligasi terjual di bawah nilai nominal, 10. Penjualan obligasi di antara 2 tanggal bunga, 11. Pembayaran bunga nominal atau kupon, dan 12. Amortisasi diskonto dan premium utang obligasi. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian kewajiban jangka panjang. Utang atau kewajiban merupakan instrumen yang sangat sensitif terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan ditentukan oleh struktur modal. Setinggi proporsi hutang, maka semakin tinggi harga saham. Namun pada titik tertentu, peningkatan hutang akan menurunkan nilai perusahaan karena manfaat yang diperoleh dari penggunaan hutang lebih kecil daripada biaya yang ditimbulkan. Para pemilik perusahaan biasanya lebih suka menciptakan hutang pada tingkat tertentu yang menaikkan nilai perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke wisel jangka panjang. Di sini wisel jangka panjang terbagi menjadi 3, yaitu 1. Umumnya adalah wisel berbunga macam perhitungan bunga atau flat dan anuitas. Yang kedua, bunga flat adalah perhitungan bunga bersifat tetap karena dihitung dari total pinjaman. Dan yang ketiga yaitu bunga anuitas adalah bunga yang diperhitungkan dari pokok pinjaman total angsuran pokok. Terus kita masuk ke materi yang kedua, yaitu utang wisel jangka panjang, di mana pengertian utang wisel jangka panjang adalah hutang dengan surat berharga yang berisi mengenai perintah tanpa bersyarat dari pihak penerbit wisel pada pihak lain. Contohnya itu seperti pada tanggal 31 Desember 2014, PT Karya Bina Perdana meminjamkan dana sebesar 300 juta kepada Bank Mandiri Persada dengan menandatangani wisel. Kemudian tingkat bunga wisel tersebut yakni 12% dan pelunasan wisel dengan 3 kali ansuran. Berdasarkan transaksi tersebut, PT Karya Bina Perdana mencatat ke dalam jurnal. Dan kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengertian angsuran wisel jangka panjang. Utang wisel jangka panjang adalah jenis utang wisel yang memiliki jatuh tempo pembayaran lebih dari 1 tahun sesuai dengan kesepakatan yang dicapai antara pemberi dan penerima pinjaman. Biasanya utang wisel jangka panjang dipilih sebagai salah satu alternatif pendanaan proyek jangka panjang seperti pembangunan gedung baru, akuisisi aset tetap, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu angsuran utang wisel jangka panjang, yang dimana terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu bersifat jangka panjang atau besar angsuran tidak sama tiap periode. Yang kedua itu angsuran periodik, angsuran pertama. Contohnya itu seperti 300 juta dibagi 3 sama dengan 100 juta pokok angsuran, kemudian 12% dikali 200 juta sama dengan 36 juta bunga wisel. Yang ketiga yaitu terdiri dari sebagian pokok angsuran kedua. Contohnya itu seperti 300 juta dikurang 100 juta sama dengan 200 juta, kemudian 12% dikali 200 juta sama dengan 24 juta bunga wisel. Kemudian yang terakhir yaitu besarnya angsuran sama tiap periode atau sama tiap periode ketiga. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu besarnya nilai angsuran sama. Di sini besarnya nilai angsuran sama terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu besarnya angsuran sama, yang kedua itu menggunakan rumus atau nilai waktu sekarang, yang ketiga metode perhitungan atau didasarkan pada konsep nilai waktu hutang, dan yang keempat yaitu rumus dan nilai nominal hutang faktor diskonto. Materi selanjutnya yaitu utang obligasi. Pengertian obligasi dan jenis obligasi.
Obligasi adalah surat pengakuan utang yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemegang surat dengan imbalan sejumlah bunga tertentu. Dalam praktiknya, obligasi terdiri dari beberapa jenis dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Beberapa jenis obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan akan dibahas selanjutnya, yaitu 1. Obligasi berdasarkan jatuh tempo. Obligasi yang berdasarkan jatuh tempo ini adalah obligasi yang diterbitkan dan memiliki tanggal jatuh tempo yang sama. Perusahaan yang menerbitkan jenis obligasi ini disyaratkan untuk menyisihkan dana cadangan guna melunasi obligasi ketika jatuh tempo karena pelunasan obligasi membutuhkan dana yang cukup besar. Kemudian yang kedua yaitu obligasi berdasarkan bentuk. Obligasi berdasarkan bentuknya, obligasi ini dibedakan menjadi dua, yakni obligasi atas nama dan obligasi atas unjuk. Obligasi atas nama adalah jenis obligasi dengan identitas dari pemilik obligasi yang tercantum dalam surat obligasi. Kemudian obligasi atas unjuk adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga itu obligasi berdasarkan jaminan, dan yang keempat itu obligasi berdasarkan sifat yang dapat ditukar dengan saham. Kemudian karakteristik obligasi. Karakteristik obligasi di sini ada 4 macam, yaitu 1. Obligasi seri adalah obligasi yang diterbitkan atas beberapa seri dengan tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda. Yang kedua adalah sinking fund, adalah obligasi di mana penerbit harus menyisihkan jumlah kekayaan perusahaan atau SF sehingga pada saat jatuh tempo perusahaan sudah mempunyai aset yang cukup untuk melunasinya. Kemudian yang ketiga yaitu obligasi atas nama dan atas nama unjuk. Yang keempat obligasi dengan jaminan dan tanpa jaminan. Kemudian utang obligasi. Utang obligasi di sini ada 2, yaitu 1. Surat pengakuan utang yang diterbitkan perusahaan yang dijual kepada masyarakat, dan yang kedua yaitu berbeda dengan wisel karena biasanya hanya dapat dari satu kreditur. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang keuntungan penerbitan obligasi. Kebutuhan dana yang bersifat jangka panjang kecuali dapat dipenuhi melalui penerbitan obligasi atau debt financing, dapat juga dipenuhi dengan menerbitkan saham atau equity financing. Obligasi dan saham memiliki perbedaan yang mendatar, yaitu bagi perusahaan atau debitur menerbitkan obligasi memiliki beberapa keuntungan yang diantaranya sebagai berikut. 1. Kreditur atau pemegang obligasi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan perusahaan. Yang kedua, bunga obligasi yang dibayar oleh perusahaan atau debitur dapat dikurangkan terhadap laba bersih sehingga dapat mengurangi pajak. Terus yang ketiga yaitu laba per lembar saham atau LPS lebih besar apabila dibandingkan dengan menerbitkan saham karena laba per lembar saham diperoleh melalui perbandingan antara laba bersih dengan seluruh lembar saham yang beredar. Kemudian yang keempat yaitu beban bunga yang dikeluarkan relatif lebih rendah dibandingkan dengan biaya saham. Ini ada beberapa istilah obligasi sebagai berikut. 1 yaitu biasa disebut dengan nilai nominal obligasi, yang kedua tanggal jatuh tempo, yang ketiga bunga obligasi, yang keempat tanggal bunga, dan kelima kurs. Materi selanjutnya yaitu penerbitan dan penjualan obligasi. Keputusan menerbitkan atau mengeluarkan obligasi berdasarkan pada mekanisme rapat umum pemegang saham atau RUPS yang dilakukan oleh seluruh pemegang saham perusahaan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perusahaan menerbitkan obligasi antara lain itu 1. Tanggal pengeluaran obligasi, 2. Berapa nilai nominal obligasi, yang ketiga tingkat suku bunga nominal atau kupon, yang keempat tanggal jatuh tempo obligasi, kelima tanggal bunga obligasi, dan yang keenam tanggal suku bunga pasar. Nilai teoritis utang obligasi. Dalam transaksi obligasi secara teoritis, besarnya nilai atau harga jual obligasi pada hakikatnya yang nilai sekarang atau present value atau nilai tunai dari besarnya nilai bunga obligasi periode di masa yang akan datang selama periode utang obligasi yang besarnya nilai nominal obligasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua, penjualan obligasi pada tanggal bunga. Perusahaan atau debitur mencatat transaksi penjualan obligasi ke dalam jurnal dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun utang obligasi.
besarnya nilai kas yang diterima adalah sebesar harga penjualan obligasi, dan besarnya nilai utang obligasi adalah sebesar nilai nominal dari obligasi. Selisih antara harga jual obligasi dan nilai nominal obligasi dicatat sebagai diskonto utang obligasi atau premium utang obligasi. Yang ketiga, obligasi terjual sebesar nilai nominalnya. Contohnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2011, PT Sukses Makmur menerbitkan obligasi sebanyak 100 lembar dengan nominal sebesar 5 juta rupiah per lembar dan tingkat harga atau kupon sebesar 14% selama 6 tahun dengan periode pembayaran bunga obligasi tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Pada tanggal penerbitan, seluruh obligasi terjual dengan kurs 100% atau harga jual bersih sama dengan harga nominalnya sehingga bunga efektifnya sama dengan bunga nominal. Berdasarkan informasi tersebut, pencatatan ke dalam jurnalnya adalah sebagai berikut. Akun dan keterangannya yang termasuk yaitu satu kas dan yang kedua utang obligasi. Kasnya yaitu masuk di debit sebesar 500 juta dan utang obligasinya masuk di kredit sebesar 500 juta. Materi selanjutnya yaitu obligasi terjual di bawah nominal. Apabila penjualan obligasi terjual di bawah harga nominalnya, besar kas yang diterima adalah di bawah harga obligasi sehingga timbul diskonto utang obligasi. Tingkat suku bunga nominal lebih kecil dari tingkat suku bunga efektif atau pasar sehingga harga jual bersih di bawah harga nominal obligasi. Contohnya yaitu seperti pada tanggal 1 Januari 2011, PT Karya Persada menerbitkan obligasi sebanyak 100 lembar dengan nilai nominal sebesar 300 juta per lembar. Tingkat bunganya atau kupon adalah 13%, sedangkan bunga efektifnya sebesar 14% atau umur obligasi tersebut 5 tahun dan periode pembayaran bunga obligasinya yakni tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Berdasarkan informasi tersebut, maka pencarian ke dalam jurnalnya adalah sebagai berikut. Yang termasuk dalam akun dan keterangannya di sini yaitu kas dan diskonto utang obligasi, kemudian utang obligasi. Kasnya di sini masuk di debit sebesar Rp289.464.810. Kemudian diskonto utang obligasinya sini masuk di debit sebesar Rp10.535.190. Kemudian utang obligasinya masuk di debit kredit. Materi selanjutnya yaitu penjualan obligasi di antara dua tanggal bunga. Penjualan obligasi yang dilakukan bertepatan dengan tanggal penerbitnya atau tanggal pembayaran bunga telah dijelaskan sebelumnya. Tetapi obligasi juga sering dijual setelah penerbitan sehingga transaksi tersebut terjadi di antara dua tanggal bunga. Apabila hal ini tersebut terjadi dalam transaksi, maka akan timbul bunga berjalan di mana pemegang obligasi atau kreditur diwajibkan untuk membayar bunga berjalan terlebih dahulu. Jangka waktu bunga berjalan adalah mulai dari tanggal pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal penjualan obligasi. Bagi penerbit obligasi atau debitur, penerimaan dana atau uang yang berasal dari bunga berjalan tersebut merupakan uang muka yang akan dikembalikan lagi kepada pemegang obligasi atau kreditur pada tanggal bunga. Oleh karena ini, penerbit obligasi atau debitur akan selalu membayar besarnya nilai bunga obligasi secara penuh setiap tanggal bunga atau secara periodik, tanpa memandang apakah obligasi tersebut telah beredar selama satu periode atau belum. Untuk memahami mengenai transaksi penjualan obligasi di antara dua tanggal bunga, selanjutnya akan dibahas pada satu contoh soal berikut, dan di mana contohnya yaitu pada tanggal 1 Mei 2011 PT Maju Sentosa menjual obligasi sebesar nilai nominalnya atau dengan kurs 100% atau sebesar 200 juta dan berjangka waktu selama 6 tahun. Bunga obligasinya yakni 12% dengan periode bunganya adalah tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Berdasarkan informasi tersebut, munculnya bunga berjalan selama 4 tahun antara tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Berdasarkan informasi tersebut, muncul bunga berjalan selama 4 tahun antara tanggal 1 Juli, tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 1 Mei 2011. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu pembayaran
nominal atau kupon. Setelah penerbitan dan penjualan obligasi secara periodik, perusahaan harus membayar bunga obligasi pada periode bunga untuk masa bunga yang telah lewat atau berlalu, tanpa mempertimbangkan besarnya nilai harga jual atau sama dengan di bawah dan di atas nilai nominal obligasi. Dalam pembayaran bunga obligasi pun tidak mengindahkan apakah tanggal penjualan obligasi dengan tanggal penerbitan obligasi. Perusahaan bebas bunga obligasi dan mengkredit akun kas. Untuk memberikan ilustrasi tentang transaksi tersebut dengan tanggal penjualan obligasi yang sama dengan tanggal penerbitnya atau tanggal bunga, dapat diambil contoh PT Sukses Makmur atau contoh pada bagian terdahulu. Misalkan bahwa obligasi yang dikeluarkan memiliki tingkat suku bunga nominalnya sebesar 14% dengan tanggal pembayaran bunga 1 Januari dan 1 Juli dan nilai nominal sebesar 500 juta berdasarkan informasi tersebut, maka pada tanggal 1 Juli 2014 perusahaan membayar bunga obligasi sebesar 35 juta dengan termin 6/12 dikali 14% dikali 500 juta dikali 500 juta untuk periode 2 Januari 2014 sampai dengan 1 Juli 2014. Jurnal atas pembayaran bunga obligasi pada tanggal 1 Juli 2014 adalah sebagai berikut. Yang termasuk dalam akun pada contoh di atas yaitu beban bunga obligasi, kas dan kas. Beban bunga obligasinya di sini masuk di dalam debit sebesar 35 juta dan kasnya masuk di dalam kredit sebesar 35 juta. Catatan pembayaran beban bunga obligasi untuk periode pembayaran bunga berikutnya adalah sama dengan ilustrasi yang dicontohkan sampai dengan saat jatuh tempo obligasi. Apabila tanggal penjualan obligasi tidak sama dengan tanggal penerbitnya, bunga berjalan akan atau muncul dengan perusahaan atau debitur menerima uang maka di antara kedua tanggal pembayaran bunga. Seperti pada ilustrasi PT Maju Sentosa, penjualan dilakukan pada tanggal 1 Mei 2011 dan periode pembayaran bunganya adalah 1 Januari dan 1 Juli. Perusahaan melakukan pembayaran bunga pada periode pertama semester pertama selama 6 bulan pada tanggal 1 Juli 2011 dengan perincian yakni untuk 4 bulannya merupakan bunga berjalan yang bernilai 8 juta dan untuk 2 bulan merupakan hak pemegang obligasi atau kreditur 0 yang nilainya 4 juta rupiah, sehingga total bunga obligasi yang harus dibayar perusahaan atau debitur adalah sebesar 12 juta. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya yaitu amortisasi diskonto dan premium utang obligasi. Apabila pada saat penjualan obligasi terjadi perbedaan antara harga jual bersih obligasi atau PF pokok obligasi ditambah PFA bunga obligasi dengan nilai nominal obligasi, diskonto utang obligasi atau premium utang obligasi akan muncul. Oleh karena itu, perusahaan atau debitur 0 harus melakukan amortisasi terhadap diskonto utang obligasi atau premium utang obligasi tersebut. Dari sejak terjadinya penjualan obligasi sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi, pencatatan penyelesaian amortisasi dapat dilakukan pada setiap periode pembayaran bunga obligasi atau pada akhir periode akuntansi atau 31 Desember. Amortisasi diskonto utang obligasi atau premium utang obligasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus atau metode bunga efektif. Proses amortisasi diskonto utang obligasi atau premium utang obligasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus. Dalam metode ini, amortisasi dialokasikan dalam besaran nilai yang sama dengan setiap periode. Pencatatan amortisasi ini biasanya dilakukan bersamaan dengan pencatatan pembayaran bunga obligasi dan dilakukan setiap 6 bulan sekali atau setiap semester. Untuk melakukan amortisasi premium utang obligasi dapat dilakukan dengan menerbitkan akun premium utang obligasi dan mengkredit akun beban bunga obligasi. Sementara untuk mengamortisasikan diskonto utang obligasi dapat dilakukan dengan menerbitkan akun beban bunga obligasi dan mengkredit akun diskonto utang obligasi. Amortisasi diskonto yaitu 1. Diskonto 5 juta jangka waktu 10 tahun
dengan bunga 15% premium. Pembayaran bunga selama 2 kali dalam setahun. Yang kedua yaitu metode perhitungan amortisasi garis lurus. Dan yang ketiga yaitu perhitungan 5 juta. Kemudian jurnal amortisasi diskonto yaitu ada dua, yaitu satu, dibuat terpisah biaya bunga sebesar 250.000, biaya bunga 3 juta dan kas 3 juta. Dan yang ketiga yaitu disatukan biaya bunga 3.250 juta dan diskonto obligasi 250.000 dan kas 3 juta. Ya, mungkin itu materi yang saya sampaikan pada presentasi kali ini. Apabila ada kurang dan kesalahan yang saya lakukan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.